Oke, di video kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang fitur utama dari sebuah tool email marketing yang tanpa mengeluarkan biaya bulanan apalagi tahunan. Nah, tool ini diberi nama oleh pembuatnya yaitu Auto Business Talk, yang mana keunggulan fitur-fiturnya ini sangat menarik karena memiliki 4 besar fitur unggulan. Yang pertama yaitu menyimpan database email. Nah, hal ini seperti biasa yang dimiliki oleh tool email marketing. Hampir semua rata-rata tool email marketing itu memiliki peran sebagai tempat untuk menyimpan database email yang kita dapatkan dari sales page atau website kita lainnya. Nah, di Autobis ini pun sama, memiliki peran yang sama, yaitu menyimpan database email. Jumlahnya itu tidak terbatas ya, sesuai spek hosting yang kita miliki. Karena fitur ini, tool ini itu diinstal di hosting kita, bukan dari vendor atau lainnya. Kemudian yang kedua, fitur ini juga memiliki peran kirim email massal dan terjadwal. Seperti tool lainnya, ini juga dapat melakukan peran yang sama, yaitu dapat mengirimkan email secara massal dan terjadwal. Asik ya. Jadi kawan-kawan cukup mengatur beberapa menit pertama untuk mengirim email di jam berikutnya. Kemudian peran ketiga, fungsi fitur ini memiliki peran autoresponder pesan email. Artinya adalah ketika kawan-kawan membuat sebuah formulir yang mana isinya adalah sebuah persyaratan untuk menjadi member Anda misalkan, maka dengan otomatis ketika Anda menerapkan di tool ini, maka secara otomatis yang mengisi formulir tersebut akan mendapatkan autoresponder atau pesan otomatis ke penginput ya. Itu peran pentingnya. Nah, yang keempat yang jarang dimiliki oleh orang lain, yaitu fitur utama dari tool ini itu memiliki fungsi atau peran QR code event. Jadi tersisipkan fitur tambahan yaitu QR code event, yang fungsinya dari poin yang keempat ini adalah untuk absen online menggunakan QR code. Biasanya kawan-kawan jika ingin mengadakan seminar di hotel atau di mana saja, nah bisa untuk mendapatkan pendaftaran via formulir yang dibuat oleh Auto Business Talk. Kemudian ketika acara dimulai, absensinya cukup menggunakan QR code yang disiapkan di laptop pengelola ya, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja kita melihat seperti apa sih toolnya, modelnya seperti apa dan apa saja. Nah, ini 4 ini saya rangkum, itu peran utama saja, namun di balik 4 ini masih sangat banyak fitur-fiturnya yang disisipkan oleh ownernya. Nah, di sini saya sudah membuka layanan tool email marketing ya, Auto Business Talk, yang mana ini telah update pada tanggal 17 April 2020 ya. Dan ini akan terus update jika kawan-kawan yang mempunyai inisiatif atau ide ya, fitur apa yang cocok, kemudian dikirimkan ke bagian marketing atau ke founder langsung ya.
Di sini saya masih menggunakan yang kosong ya, masih database yang kosong untuk sampel. Nah, fitur-fitur pertamanya di sini selain dari 4 tadi, yang pertama saya ulangi lagi, ada fitur grup. Nah, jadi kawan-kawan di sini bisa membuat banyak grup. Cukup satu email marketing. Nah, kawan-kawan dapat gunakan di sini untuk banyak hal. Contoh, jika database ini digunakan yang pertama, listnya ya, misalkan jika list yang pertama ini digunakan grupnya untuk database email peminat produk A, dan yang kedua database untuk peminat produk B, dan yang ketiga database peminat produk C, dan seterusnya, tanpa batas grup ya. Kawan-kawan bisa baca di sini. Nah, kemudian di sini juga dapat menampilkan list prospek grup. Nah, dari setiap prospek yang kita buat di sini masih kosong, itu nanti kita dapat melihat jumlah prospek kita. Ya, sekali lagi ini tanpa batas. Kemudian auto pesan. Di sini auto pesan juga saya masih kosong. Tadi itu yang saya bilang, auto pesan itu dilakukan berfungsi untuk mengirimkan pesan otomatis ketika orang mengirimkan formulir kepada kita. Nah, di sini itu yang pertama, new broadcast. Ada broadcast ya. Yang pertama ada new broadcast. Nah, new broadcast ini itu berfungsi untuk mengirimkan email lainnya, ya, mengirimkan email ke banyak email. Sekali lagi, email ini tanpa batas, ya. Kemudian di sini kawan-kawan juga yang pertama ya, filter grup. Di sini silahkan pilih grup email mana yang akan dibuat. Kemudian juga bisa dipilih di sini apakah prospek yang sudah aktif atau yang belum. Nama grup ini kalau kita sudah membuat grup di sini. Kemudian judul email, isi email ya. Di sini judul, kemudian pesan email. Pun setting lainnya. Nah, di sini. Nah, di sini yang lebih menariknya, ini email sender ini dapat dirubah sesuai isi website Anda. Jika Anda memiliki produk, misalkan 3 macam produk, di sini email sendernya misalkan tentang produk A, tentang produk B, maka email sendernya kita bisa buat 3 email. Misalkan kita bisa buat 3 email, dan email sendernya ini bisa dibuat menjadi 3 email. Itu yang bagian broadcast. Kemudian di sini tracking juga ya. Tracking itu kita dapat melihat sejauh mana kita menampilkan email kita dibaca oleh pengguna. Kemudian prospek, ini list prospek ya. Ini prospek yang di sini yang kita punya. Di sini juga kita bisa menambah prospek atau import prospek ke Excel. Jika kawan-kawan sebelumnya sudah punya database email ribuan atau ratusan atau puluhan, kawan-kawan juga tidak harus memasukkannya melalui satu persatu prospek, namun kawan-kawan juga bisa import prospek satu persatu di sini. Kemudian juga ada link tracking buat kawan-kawan jika ingin sejauh mana sih kawan-kawan ketika menyebarkan sebuah link, kemudian kawan-kawan ingin mengetahui link kawan-kawan itu diklik oleh berapa banyak orang, maka silakan masukkan linknya di sini, kemudian klik link, maka otomatis setiap link yang Anda masukkan di sini memiliki laporan tersendiri. Oke. Kemudian kita buka lagi ke bagian pengaturan setting. Di sini ada username, nama owner, kemudian kode negara, nomor HP, aktifkan tombol WA di email, kemudian ID pixel Facebook. Kemudian di sini pengaturan SMTP-nya ya. Di sini menggunakan email masing-masing. Email dari hosting masing-masing. Kemudian email balasan pemilik juga bisa digunakan ya. Kemudian di sini SMS API kita bisa gunakan. Nah, di sini fungsinya apa? Jika kawan-kawan menggunakan SMS, laporan SMS ini artinya adalah jika kawan-kawan
broadcast email, ketika teman-teman yang di broadcast itu membuka email, maka di sini akan ada laporan via SMS. Kemudian di sini juga ada catatan kaki ya, footnote. Kemudian di sini Telegram. Jika kawan-kawan punya aplikasi Telegram, ini sangat cocok ya, lebih hemat dibandingkan SMS sebenarnya. Dan ini Telegram ini dapat digunakan ketika kawan-kawan membroadcast. Itu hasilnya atau laporannya misalkan jika Anda broadcast produk A, maka ketika Anda mengirim email ke si A, B, C, maka akan ada laporan ke Telegram bahwa si A telah membaca dan membuka. Misalnya, di sini bisa kita ketika login. Kemudian kita buka lagi, di sini ada template email. Di sini template email untuk kirim pesannya ya. Kemudian di sini ada QR code yang saya bilang tadi di sebelumnya. Ini untuk memberikan kemudahan fitur absen online ketika mengadakan event. Kemudian di sini juga kita bisa membuat alasan-alasan unsur. Kenapa demikian? Agar kita lebih tahu apa alasan mereka atau yang lainnya itu mengunsub layanan email kita, agar kita bisa perbaiki lagi. Di sini WA-CCS rotator artinya adalah di email yang kita kirim, yang terkirim di sini itu ada footer, di bagian bawah itu ada email, tombol email, tergantung kita aktifkan atau enggaknya. Namun jika di sini tambahkan CS WA rotator, maka kita bisa menambahkan lebih dari satu email. Artinya jika rotator, maka di situ otomatis secara bergantian yang menerima pesan WA. Di sini contohkan, jika kawan-kawan punya produk A, kemudian lakunya itu sangat laku, sehari 1000 pesanan, 1000 orang yang pesan, sangat sayang jika tidak menggunakan rotator. Maka solusinya adalah kawan-kawan gunakan WA-CCS rotatornya. Jika via email ya, itu nanti yang membalas pesan WA otomatis ke WA masing-masing CS kita. Jika CS kita 10, maka semuanya kebagian 10, kebagian masing-masing ya. Kemudian di sini ada notif via WA ya. Mungkin kawan-kawan sudah tahu apa itu WA ya. WA itu adalah sebuah tool juga Android, itu bisa untuk mengirimkan broadcast jika seperti email. Namun ini bedanya, kita harus menggunakan pihak ketiga, WA server atau Android. Kita berbayar lagi ke pihak mereka. Kemudian di sini ada logo ya, logo email yang kita kirimkan. Kemudian kita bisa setelah mengatur, kita bisa tes kirim. Kemudian di sini ada bonus produk ya, di sini ada bonus produk digital yang telah disiapkan ketika kawan-kawan sudah menginstal sistem ini. Kemudian di sini ada ubah password, di sini ada panduan, ada konsultasi. Kemudian kawan-kawan bisa install update di sini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang fitur utama dari tool Auto Business Top. Jika kawan-kawan berminat, silahkan linknya ada di deskripsi, link ordernya.